Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ya, sebetulnya jadwal kita hari ini akan membacakan bab tentang fi fadli al-ittiba, keutamaan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita mungkin akan mengalihkan pembahasan yang masih ada kaitan dengan fadli ittiba, yaitu yang berkaitan dengan fenomena penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Sekali lagi, ini sebetulnya masih ada kaitan dengan bab fi fadli ittiba, karena nanti akan disampaikan di antara cara kita membela Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kita ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya rasa penting untuk kita pada malam hari ini membahas lebih khusus tentang masalah fenomena penghinaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hanya sekedar membacakan sebagian daripada fatwa para al-ulama ahli sunnah wal jamaah di zaman ini. Di antaranya kita akan bacakan fatwa Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Syekh Ali bin Hasan, demikian pula Syekh Sulaiman ar-Ruhaili hafidhahumullahu jami'an. Ini semuanya kita akan sampaikan. Motivasinya yang pertama, memang ini pembahasan yang sangat penting sekali, terutama di akhir-akhir ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan juga dengan at-tasfiyah wa tarbiyah yang merupakan salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, ini kita lakukan untuk kita memotivasi diri kita dan juga para penuntut ilmu agama agar lebih dekat kepada para ahli ulama, terutama dalam menghadapi fitnah akhir zaman, terutama dalam menghadapi fenomena yang kita sampaikan tadi. Kita ingin melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Dan sikap orang beriman rujuk kepada para ulama dikala munculnya alfitan seperti ini.
Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastambitunahu minhum." Apabila datang kepada orang-orang munafikin perkara tentang ketakutan, keamanan, mereka langsung berfatwa, langsung menghukumi, langsung menyebarkannya. Seandainya, kata Allah, mereka mengembalikan kepada Rasul pada waktu Rasul masih hidup, atau kepada ulil amri. Kata Imam Al-Qurtubi, ulil amri di situ adalah para ulama. Kalau mereka kembalikan hal itu kepada para ulama, mereka akan tahu apa kesimpulan hukum yang diambil oleh para ulama tersebut. Ini sekali lagi untuk kita mengamalkan perintah Allah merujuk kepada para ulama, ya. Kemudian motivasi kita menyampaikan hal ini karena di luar sana kita baca beberapa statement syubhat dari sebagian dai-dai meskipun masih mengaku Ahlussunnah wal Jamaah atau dai salafi, tapi memang langganan menebar asyubuhat. Ya. Ketika ada masalah langsung nge-share, langsung asbun, askom, tanpa merujuk kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, tidak merujuk kepada fatwa para ulama. Ya. Ini yang wajib untuk kita waspadai. Jangan sampai seperti kata Rasul SAW, ar-ruwaibidah. Kata Rasul SAW, ya'ti ala nasi zamanun yukadzabu fiha sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakhawanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Kata Rasul SAW, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu, sanawatun khadda'at, ya'ti ala nasi sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Orang yang jujur didustakan, yang dusta dibenarkan, orang yang amanah dikhianati atau tidak diberikan amanah, sedangkan orang yang khain, sering berkhianat, diberikan amanah. Dan akan muncul orang-orang yang yantiqu ruwaibidah, orang yang ruwaibidah, berbicara, berfatwa, atau berkomentar di medsos, atau nulis di medsos. Kemudian kata para sahabat, wa marruwaibidah, siapa itu ar-ruwaibidah? Kata Rasul, ar-rajulu tafih yatakallam fi amril amah, orang yang bodoh, yang bahlul, namun berbicara masalah besar umat Islam. Ya. Asal modal retorika saja, ataupun bersilat lidah, ataupun dengan bahasa-bahasa yang licin dan licik, bahasa-bahasa diplomatis, ya, dan tanpa bimbingan para ahli ulama. Naudzubillahi min dzalik. Maka perlu untuk kita sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini membacakan sebagian fatwa para ulama Ahlussunnah yang masih hidup di zaman ini, yang menyaksikan fenomena penghinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita mau bacakan dari fatwa Syekh Shalih bin Fauzan. Insya Allah antum bisa dapatkan fatwa ini atau kajian dan fatwa ini dari YouTube. Ya ada, nanti lihat judulnya Inna kafaina kal mustahzi'in. Ini diambil dari surat Al-Hijr ayat 95. Sesungguhnya kami, kata Allah, mencukupi engkau Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang memperolok dirimu. Judulnya mengambil dari ayat surat Al-Hijr ayat 95, Inna kafaina kal mustahzi'in. Itu asalnya adalah kajian 1 jam lebih oleh Syekh Shalih bin Fauzan dengan soal jawab juga. Namun sudah ditranskrip, ya, ditulis dan ada di web beliau. Bisa dilihat kembali. Kita mau bacakan sebagian atau kita mencuplik sebagian yang ada di transkrip tersebut yang sudah kita print di sini, ya. Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala
mengatakan pertama kali, fa innal maudhu' kama sami'tum maudhu'un muhimmun jiddan. Pembahasan ini sebagaimana yang kalian dengar adalah maudhu', tema yang sangat penting. Ala wa huwa maudhu' rad ala a'da'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tema yang berkaitan dengan bantahan terhadap musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin wal yahud wan nasara wal munafiqin. Dari orang-orang musyrikin, Yahudi, Nasara wal munafiqin, wa ashabi syahwat wa syubuhat, dan orang-orang yang mengekor kepada syahwat ataupun asyubuhat. Kemudian kata beliau, nahnu na'lamu jami'an annahum la yadurruna Rasul sallallahu alaihi wasallam mahma qalu wa mahma takallamu. Kata beliau, kita harus yakin bahwasanya mereka yang mencaci maki, menghina Rasul SAW, itu tidak mungkin bisa menurunkan derajat Rasul. Tidak mungkin bisa merendahkan derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang mereka ucapkan. Fa inna ghaidhahum fi nuhurihim. Caci makian mereka, hinaan mereka itu akan kembali menjadi bumerang atas mereka. Wa Nabi SAW mansurun wa mu'ayyadun min qibalillahi jalla wa'ala. Karena Rasul senantiasa mendapatkan pertolongan, mendapatkan pelindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi arsalahu ka ikhwanihi minan nabiyyin, yang telah Allah utus sebagaimana para nabi-nabi sebelum beliau. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad." Sesungguhnya kami, kata Allah, senantiasa menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Sekali lagi, ini yang harus kita yakini. Rasul SAW tetap tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami, kata Allah, telah mengangkat derajatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Beliau adalah Sayyidu waladi Adam. Itu yang akan mungkin bergeser, tidak akan mungkin berubah. Tidak akan mungkin turun derajat beliau. Apapun yang diucapkan oleh para penghina tersebut. Qatalahumullah. Ya. Kemudian kata beliau, fahum innama darru anfusahum. Mereka hanya memadaratkan diri mereka sendiri. Wala yadurrullaha syai'an walan yadurru rasulahu sallallahu alaihi wasallam walan yadurrul muslimin. Hinaan mereka, cacian mereka kepada Nabi SAW itu tidak akan mungkin bisa memadaratkan Allah, tidak mungkin bisa memadaratkan Rasul SAW ataupun kaum muslimin. Kemudian kata beliau, walaysa ma dhahara min sabbihim li Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakarrar fi hada zaman laysa bigharib. Sesungguhnya caci makian mereka, hinaan mereka kepada Rasul SAW yang terus diulang-ulang. Beberapa tahun yang lalu itu di Denmark, dan ini yang sebetulnya asal kajiannya Syekh Shalih bin Fauzan menyikapi kejadian yang di Denmark beberapa tahun yang lalu. Namun sekali lagi ini peristiwa yang sama, terulang kembali. Kata beliau, sesungguhnya fenomena ini, kejadian ini bukan sesuatu yang baru. Kata beliau, ini bukan sesuatu yang baru. Walaysa bigharib. Fa inna hadza mundu ba'atsallahu jalla wa ala. Ini sejak Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah mendapatkan caci makian. Wa ada'u yanaluna minhu. Musuh-musuh Rasul, orang-orang kafir, musyrikin, munafikin, Yahudi wa Nasara, mereka sudah mencaci maki, menghina Rasul SAW, menyakiti, mengganggu Rasul SAW, bahkan mau membunuh Rasul SAW. Kata beliau, wa ada'u yanaluna minhu wa min risalati. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya senantiasa mengganggu, senantiasa menentang, menghina Rasul dan ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal musyrikun wa abadatul awthan yanaluna minhu intisaran li asnamihim. Orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, mereka menghina, memperalat Nabi, menentang Nabi, memerangi Nabi. Itu dalam rangka mereka menolong,
membela berhala-berhala mereka, wa awthanihim allati ja'a sallallahu alaihi wasallam li ibtali ibadatiha, yang memang Rasul diutus untuk memerangi berhala-berhala tersebut. Para penyembahnya tidak ridha. Jadi itu adalah perang yang sudah ada sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sira' bainal haqqi wal batil. Ya. Kemudian kata beliau, Allah berfirman, inna kafainakal mustahzi'in. Setelah beliau membawakan di sini dalil-dalil ayat tentang bagaimana permusuhan orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang musyrikin jahiliyah. Ingatlah ketika orang-orang musyrikin membuat makar rencana jahat terhadap engkau Nabi Muhammad untuk menahanmu, menawanmu, untuk membunuhmu, untuk mengusirmu. Wa yamkurna wa yamkurallah. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Ini adalah sekali lagi sesuatu yang telah terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahkan para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, bahkan wa qatlimul anbiya, mereka membunuh para nabi-nabi mereka. Ya, kemudian kata Allah dalam surat Al-Hijr yang dijadikan judul kajian ini oleh Syekh Shalih bin Fauzan, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami mencukupimu dari orang-orang yang mencelah dirimu. Alladzina yastahzi'una birrasul sallallahu alaihi wasallam kafahullah syarrahum wa radda kaidahum fi nuhurihim. Artinya Allah akan membalas kejelekan mereka. Allah akan membalas makan mereka, dan makar mereka, hinaan mereka itu akan menjadi bumerang atas mereka. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan menjelaskan lagi bagaimana orang-orang al-Yahud atau orang-orang ahlul kitab, mereka juga ketika Rasul di kota Madinah mendapatkan gangguan, mendapatkan pertentangan, permusuhan dari mereka. Demikian pula orang-orang munafikin. Allah mengatakan, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabatum wa fariqan taktulun. Apakah ketika datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri, sebagian kalian mendustakan, sebagian kalian membunuh. Wahamu biqati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad untuk membunuh Nabi SAW. Fanajallahu minhum. Namun Allah menyelamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahamu biqatli fil Madinah wa alabbu alaihi wa dasu alaihi dasais yuridunal qadha alaihi kama hiya adatuhum al anbiya as-sabiqin. Ya, ini adalah kebiasaan orang-orang kafir terhadap para al-anbiya. Sebagaimana kata Allah, dan Allah mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari gangguan manusia. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Jadi harus sekali lagi kita yakini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah ketika kita meyakini akan hal ini, kita berleha-leha, bersantai-santai, tidak membela Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Kata Syekh, annal wajib alaina jami'an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an nunasira rasulana sallallahu alaihi wasallam wa an nadhubba anhu wa an narudda ala haulil haqidin bijami tawaifihim. Kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk membela Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan membela beliau, membantah orang-orang yang dengki kepada Rasul SAW dengan berbagai macam mereka. Ya, Allah Jalla wa'ala qadirun ala an yansura rasulahu. Meskipun harus kita yakini Allah Maha Kuasa untuk menolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad nasarahu, dan Allah telah menolong Rasulnya. Walakinnahu amarna binasratihi. Namun Allah tetap memerintahkan kita menolong, membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi yang pertama harus kita yakini Rasul itu sudah Allah Ta'ala. Rasul nggak butuh sebetulnya pertolongan kita. Tapi kenapa kita wajib menolong Rasul, membela Rasul? Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, lakinnahu amarna binusrati.
sallallahu alaihi wasallam ibtilaan wa imtihanan lana. Ini sebagai ujian bagi kita. Fa in nasarna ajaranallahu ala dzalika wa athabana. Kalau kita menolong membela Rasul, tentunya sesuai dengan syariat Rasul. Jangan sampai mengaku menolong membela Rasul, namun menyimpang dari ajaran Rasul atau membela dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan berikan pahala kepada kita kalau kita menolong membela Rasul, tentunya dengan ikhlas. Kalau kita menolongnya, membelanya sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in takhadzalna wa lam nansurahu fa innallaha subhanahu wa ta'ala lan yansurana wa yu'aqibana fid dunya wal akhirah. Namun kalau kita tidak peduli, tidak mau membela Rasul, tidak mau menolong Rasul SAW, maka Allah akan memberikan iqab, sanksi kepada kita di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dalik. Ar-Rasul SAW laisa bihaja ila nusratina. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, sesungguhnya pada hakikatnya Rasul tidak butuh untuk kita membelanya. Li'anna Allah nasarah, karena Allah telah menolong beliau. Kalau Allah sudah menolong beliau, tidak akan ada yang bisa mengganggu beliau, mengalahkan beliau. Ya. Allah mengatakan, inna kafainaka al-muhtahzi'in, wallahu ya'simuka minan nas, walakin Allah amarna binusratihi min ajli maslahatina. Akan tapi Allah memerintahkan kita menolong membela Rasul SAW untuk kemaslahatan kita. Ya, nahnu min ajli an yusibana wa min ajli ibtila wal imtihan. Hal nuti aw la nuti. Hal nakunu syuja'anan la nubali wa la ta'khuduna fillah lawmatu la'im. Aw natakhadhal an nusratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nakhafu minal musyrikin wa nakhafu min abadatil awthan. Ya. Ini semuanya sekali lagi ada hikmahnya. Ya, yaitu untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mentaati Allah dengan kita membela Rasul ataukah tidak? Ya. Apakah kita itu pemberani, bukan pengecut, tidak takut terhadap siapapun, ya, terutama dari orang-orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang musyrikin, penyembah berhala, Yahudi wan Nasara. Kata beliau, hadiyal hikmah, inilah hikmahnya. Meskipun sekali lagi kita yakini Allah yang menolong Rasulnya. Rasul nggak butuh untuk kita menolong beliau. Namun kenapa kita wajib membela menolong Rasul? Karena sekali lagi, karena Allah talaba minna. Li'anna Allaha talaba minna nusrata rasuli. Karena Allah yang merintahkan kita untuk membela menolong Rasul SAW. Wa illa fallahu qadirun ala nusratihi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan di antara cara membela Rasulullah SAW yaitu dengan kita menghormati Rasulullah SAW. Wa min ihtirami Rasulullah SAW ihtiramu sunnati. Kata beliau, di antara cara untuk menghormati Rasul yaitu dengan menghormati, memuliakan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang kita sampaikan tadi. Membela Rasul bukan sekedar teriak-teriak begitu saja, bukan kuar-kuar begitu saja, namun harus ada perwujudan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghormati sunnah Rasulullah SAW. Ya, makanya banyak para ulama menggandengkan antara wajibnya mengingkari orang yang membenci Rasul dan juga mengingkari orang-orang yang membenci sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ketiga dari surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wa nuris sati huwal abtar. Atau kama qala rahimahullah taala. Sesungguhnya yang membenci engkau Nabi Muhammad dan yang membenci ajaranmu, syariatmu, sunnahmu, dialah yang terputus, yang terhina, yang terputus dari rahmat Allah, dari kebaikan.
Ini sekali lagi, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga mengatakan demikian. Bahwasanya mengingkari sunnah Rasul, membenci sunnah Rasul sama dengan membenci Rasul SAW. Makanya demikian pula di sini membela Rasul itu juga membela sunnahnya Rasul SAW, atau dengan cara membela sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah kita sudah meringkas ya apa yang ditulis oleh Syekh atau yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dan juga para ulama yang lain dalam 10 sikap salafi menghadapi fenomena penghinaan terhadap Nabi SAW yang biasa kita buat poster. Itu kita sudah ringkas, insya Allah kita akan segera share ya, insya Allah ta'ala kita akan share kesimpulan dari bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi fenomena penghinaan terhadap An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya sesuai dengan bimbingan para ulama yang juga dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, insya Allah kita akan share. Jadi itu kita sudah ringkas, alhamdulillah, dari apa yang diuraikan panjang lebar oleh Syekh Shalih bin Fauzan di sini. Di antara membela Rasul adalah menghormati Rasul, yaitu dengan cara menghormati sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihtiramu sunnati wa ihtiramul ahadisi sahih al-warida anhu. Ya, idza balagatil muslim fa innahu yasma wa yuti wa yanqad laha. Apabila seorang muslim mendengar hadis yang sahih, maka kewajibannya sami'na wa ata'na kepada sabda Rasulullah SAW tersebut, tidak ngeyel. Ya, walau kana dzalika yashukku alaih, meskipun terasa berat, terasa pahit. Fa innahu yasbir ala dzalik ta'atan lillahi wa li rasulih. Meskipun pahit, meskipun berat, wajib untuk apa? Bersabar. Karena itu demi mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa lima fi dzalik minal aqibatil hasanah. Apalagi akibatnya pasti akan baik. Ya, kemudian beliau mengatakan nahnul an kama ta'lamun hatta min abna'il muslimin man yu'dhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang menyaksikan ya, bagaimana anak-anak kaum muslimin ada juga yang menyakiti Rasulullah SAW, menentang Rasulullah SAW. Bahkan lebih dari itu, memperolok, membenci sunnah Rasulullah SAW. Perempuan pakai cadar dituduh radikal, atau radikalisme, terorisme digambarkan selantiasa dengan cadar, alergi dengan cadar, naudzubillah min dzalik. Padahal ini adalah salah satu syariat Islam, bukan budaya Arab. Demikian pula dengan jenggot. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Auful liha. Rasul mengatakan, peliharalah jenggot. Maka mereka yang memperolok, membenci syariat Rasul, sunnah Rasul, itu sama juga dengan membenci Rasul SAW. Sebagaimana kata Ibnu Katsir tadi, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bi minal huda wa nurisati huwal abatar al-azal al-munqati dzikruhu. Ya, inna syani'aka huwal al-abtar. Bahkan lebih parah dari itu, kata Allah, orang yang memperolok ajaran Rasul SAW itu bisa keluar dari Islam. Itu murtad dari al-Islam. Meskipun ini hukum secara umum, person-personnya ini butuh perincian lagi. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtazi'un. Allah mengatakan, katakanlah dengan Allah, dengan Rasulnya. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayatnya kalian memperolok? La ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Ya, maka hati-hati. Kemudian kata beliau, hadil maqalat as-sayyah allati tunshar fi suhuf tutalibu bi khal'il hijab ta'murun nisa bi khalqil hijab bi khal'il hijab alladhi amara Allah bihi wa amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa hadza adiya li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bagaimana kalau kita melihat di surat-surat kabar, di media-media disebarkan permintaan ataupun istilahnya demo untuk tidak diwajibkan lagi perempuan memakai jilbab. Ya, apalagi di Saudi Arabia sana, ya. Ada demo untuk apa? Perempuan tidak diwajibkan memakai jilbab ataupun cadar. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk juga menghina Rasulullah SAW, menyakiti Rasulullah SAW, karena Rasul yang memerintahkan hal itu. Ya. Kemudian juga
Fala yu'akis wa yahlik lihyata wa yuafir syaribaha. Alaysa asyan li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang mencukur jenggotnya, ya, bukankah ini memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasul yang mengatakan auful liha wa jadus syawarib. Peliharalah jenggot dan tipiskanlah kumis. Ya, dan seterusnya. Ya, demikian pula beliau mengatakan fa idza aradna an nansur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan fa idza aradna an nansur Rasul sallallahu alaihi wasallam falnansurhu fi anfusina awalan bi an nu'azzima wa nu'azzim sunnata wa nu'azzim maqamahu sallallahu alaihi wasallam wa nahtarimuhu ghayatul ihtiram wa alla natatawalu ala ma ja'a bi sallallahu alaihi wasallam wa na'mur bi mukhalafatihi. Ya. Kemudian kata beliau, jika kita memang betul-betul jujur dalam menolong Rasul SAW, maka kita tolong sunnah Rasul SAW dalam diri kita. Ya. Jangan keluar-keluar membela Rasul, tapi mengabaikan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ketika peristiwa kemarin bagaimana seorang oknum membunuh orang kafir tersebut. Kemudian ketika dicela, sang dai itu melarang untuk mencela oknum yang melakukan pembunuhan tersebut. Padahal ulama menfatwakan orang yang membunuh orang kafir tersebut itu bentuk terorisme. Ya. Ini sekali lagi bentuk man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa illam yastati fa bi lisani. Itu bentuk kemungkaran, terorisme. Siapapun pelakunya, baik dari orang muslim atau non-muslim, orang kafir, tetap wajib diingkari. Jangan berceloteh, nggak boleh mencela orang muslim. Karena dia cuma salahnya mempertimbangkan masalah dengan mafsadah saja. Ini bukan kaidah para ulama. Ini kaidahnya orang yang lama. Ulama melarang aksi terorisme yang itu akan membuahkan dampak yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin di sana. Seperti yang akan kita bacakan nanti. Namun intinya sekali lagi, Anda keluar-keluar membela Rasul, tapi Anda menentang ajaran Rasul, yaitu adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Membuat kaidah-kaidah sendiri. Tidak mengindahkan perintah Allah, perintah Rasul untuk merujuk kepada para ahli ulama. Jangan jadi orang yang bahlul jahil namun ngelama. Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi, kalau kita memang jujur dalam membela Rasul SAW, ikuti terutama akidah Rasul, manhaj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah, kata Imam Al-Auza'i, nadur ma'asunnah haitsu dar. Kita berputar bersama dalil kemana dalil berputar. Dalam kasus seperti ini jangan seperti kelompok harokah, kelompok ahlul bidah, atau kelompok khawarij yang mereka langsung bersikap berfatwa tanpa dalil, tanpa bimbingan para ulama. Ya. Kalau Anda mengaku ahli sunnah, ikuti ajaran Rasul, para sahabat Rasul, ajaran para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini bedanya haroki dengan salafi. Kalau salafi dalam kasus-kasus seperti ini senantiasa merujuk kepada fatwa para ulama. Ya. Al-barakatu ma'akabirikum. Bukan malah ngelama, mengeluarkan fatwa sendiri. Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi harus betul-betul kita pahami. Kemudian kata beliau, wa min huquqihi ala ummati fayajib an na'rifa qadar Rasul sallallahu. Kemudian kata beliau, wajib bagi kita untuk mengetahui kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qadra sunnati, kedudukan sunnah Rasul SAW, wa ma ja'a bi alaihi salatu wassalam, dan juga mengetahui sunnah Rasul SAW. Di antaranya yang sudah sering kita sampaikan, bagaimana mengingkari kedzaliman pemimpin misalnya. Tidak boleh dengan mengkritik di hadapan umum, tidak boleh mencaci maki atau nge-share kritikan orang. Ini menyelisih Rasul SAW. Ya, katanya membela Rasul, ini sunnahnya Rasul, kok ditolak, kok diabaikan, kok tinggalkan. Na'udzubillah min dalik. Sekali lagi, kalau Anda mengaku membela Rasul, ikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kata beliau, amma annana nunkir ala nasara annahum sawwaru rasul bisuarin mu'dhiya hada haqqun walakin kaifa nunkir alaihim wa nahnu aidan nu'dhi rasul sallallahu alaihi wasallam bi af'alina wa tasarrufatina wa kitabatina. Kata beliau, adapun ketika kita mengingkari orang Nasara yang mereka membuat gambar-gambar kartun ya tentang Rasul SAW dengan gambar yang jelek, itu pengingkaran yang betul. Akan tetapi kata beliau, bagaimana kita mengingkari mereka sedangkan kita sendiri menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri memperalat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan kita, ucapan kita, dengan tulisan kita. Seperti yang kita sayangkan. Bahwasanya ketika mengingkari perbuatan orang kafir tersebut, tapi dia tidak mengingkari sang oknum yang membunuh orang kafir tersebut, padahal itu bentuk kemungkaran juga. Itu kata ulama bentuk terorisme juga. Naudzubillah min dzalik. Kalau para ulama mengingkari dua-duanya. Nanti akan kita bacakan dari fatwa Syekh Ali bin Hasan dan juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahumullahu taala. Kata beliau, bagaimana kita mengingkari orang Nasara sedangkan kita sendiri menyakiti Rasul SAW, bahkan memperoleh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, amma nastahi, tidakkah kita malu? Ya. Amma natanaqad fi hadha syai', bukankah itu bentuk kontradiksi? Ya, fal wajib an nansur Rasul SAW bi af'alina qabla aqwalina hatta takuna nusratuna lahu bil kalam saya muwafiqa li amalina. Maka wajib untuk kita menolak Rasul dengan ucapan kita, perbuatan kita, sampai ucapan kita sesuai dengan perbuatan kita yang di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masih panjang ucapan beliau. Ya, kita akan bacakan soal jawab ya tentang hal ini yang dilakukan sekali lagi yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Ada pertanyaan, Fadilatul Syekh atau Fadilatul Syekh wafaqakumullah, kaifa naj'al ad-difa' anin Nabi SAW madbutan bidwabitis syara'. Penanya berkata, wahai Fadilatul Syekh, semoga Allah berikan taufik kepada Anda, bagaimana kita membela Rasul SAW sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Kemudian kata beliau, wahal al-mudhaharat wasilatun syar'iyyah. Apakah demo menentang penghinaan terhadap Nabi termasuk wasilah yang disyariatkan? Barakallahu fikum. Syekh Shalih bin Fauzan menjawab, ar-raddu ala a'da'i Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu ala dha'i ma ja'a fi kitabillah wa fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membantah musuh-musuh penghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, membantah penghina Rasul atau musuh para Rasul itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nuhdits dawabit min indina. Tidak boleh kita ngarang-ngarang kaidah-kaidah sendiri. Seperti tadi. Ya, dilarang untuk kita mencela oknum yang membunuh orang Nasrani tadi. Ya, dengan dalih bahwasanya kemudaratan, salah mempertimbangkan masalah dengan mafsadah tidak sebesar menghina Rasulullah SAW. Kita katakan, ya, ini memang betul dia masih Muslim, ini orang Nasrani, namun larangan untuk kita mencela oknum yang membunuh tadi, ini sekali lagi, ini kaidah yang bid'ah. Ya, para ulama tetap melarang melaksanakan aksi terorisme meskipun terhadap orang kafir yang menghina Rasulullah SAW. Karena pertimbangan masalah dengan mafsadahnya ini sangat luar biasa. Justru dengan adanya aksi terorisme yang dilakukan oleh oknum muslim terhadap orang kafir di negeri kafir, ini mafsadahnya sangat besar terhadap kaum muslimin di sana. Ini seperti pembahasan, kalau kita ambil contoh yang lain, seperti dulu fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang larangan bom bunuh diri di Palestina, di negara Palestina yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Misalnya mereka masuk bis, kemudian membawa bom di badan mereka, mereka berhasil membunuh 10 orang Yahudi
20 orang Yahudi, kata Syekh Utsaimin, namun orang Yahudi akan membalas berlipat-lipat ganda, membunuh, membantai kaum muslimin. Madaratnya lebih besar. Ini kaidah para ulama. Ikuti kaidah para ulama, jangan kaidah bid'ah ala jahil namun ngelama. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kata beliau, wala nuhdits dawabit min indina, mustalahat min indina. Jangan ngarang-ngarang kaidah, ketentuan-ketentuan sendiri atau istilah-istilah sendiri. Wala nabtadi asya lam takun maujuda min qabl. Jangan membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama yang tidak ada sebelum atau di zaman Rasul ataupun para sahabat Rasul. Kal mudhaharat, seperti demonstrasi. Ya, sekali lagi bukan wasilah syar'iyyah dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam wal hatafat wa ma asbah dzalik. Kemudian ada pertanyaan lain, kata penanya, mal wajib alaina tujaha daulati Denmark allati takarrara minal istihza bi rasulina sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi sebetulnya pembahasan ini disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan berkaitan dengan kejadian beberapa tahun yang lalu di Denmark. Namun sekali lagi ini persis sama dengan yang ada di Perancis, ya. Apakah kewajiban kita terhadap negara Denmark yang terus-menerus terjadi penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hal tansahuna ya Syekh bi muqata'ati muntajatihim? Apakah Anda menasihati kami wahai Syekh untuk memboikot produk-produk mereka? Ini yang juga lagi ramai juga dibicarakan oleh sebagian penuntut ilmu, ya. Kata Syekh, ini kita langsung potong jawaban terakhirnya, wa ammal muqata'atu atijariyah fahadihi minas siyasati syar'iyyah tarji' ila walil amr. Adapun pemboikotan produk-produk mereka, orang-orang kafir tersebut, ini termasuk bagian siasat syariah, politik syar'i, ya, yang merupakan hak pemimpin kaum muslimin. Fa idza amara walil amr bi muqata'atihim qata'nahum. Kalau pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin menyeru kepada boikot produk mereka, kita akan sami'na wa ata'na. Hadi min salahiyati walil amr. Ini adalah hak pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Litakunal muqata'ah jama'iyah, agar betul-betul boikot itu serentak. Amma idza kanat muqata'ah fardiyah fa innaha la tadur wa la tu'athir. Adapun secara person-person ini tidak berpengaruh sama sekali. Ini sekali lagi fatwa ulama. Ikuti fatwa ulama, jangan ikuti fatwa orang-orang yang ngelama meskipun berkedok dai atau ustaz salaf. Hati-hati. Rujuk kepada para ahli ulama. Ya, hati-hati. Jangan seperti kelompok harokiyin yang asal berfatwa, ya, menyuruh orang begitu saja boikot. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi kembalikan kepada waliul amr. Dan ini juga yang disampaikan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari di Telegram beliau. Insya Allah kalau ada waktu kita akan bacakan bahwasanya masalah boikot produk orang kafir ini kembalikan kepada waliul amr, pemimpin pemerintah kaum muslim di negeri masing-masing. Jangan asbun, jangan asal fatwa. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga di sini ada pertanyaan yang bagus juga berkaitan masalah ini. Kata penanya, ya. Ya Syekh, nashhadullah annana nuhibbukum fillah wa nathik fikum wa fi ilmikum wa nahnu naqul biqauli wa akthar ya Syekhana taqatta'at akbaduna wa nafada sabruna mimma nasma'uhu min adhiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa nuwajjih tullabana fil madaris wa bimada nansahuhum. Wahai Syekh, hati kami ini terpotong-potong, terputus-putus. Kesabaran kami sudah habis ketika mendengarkan bagaimana mereka menyakiti, menghina Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana kita memberikan taujih, nasihat kepada murid-murid kami di sekolah-sekolah, atau santri-santri kami di pondok-pondok, dan apa yang Anda nasihatkan kepada mereka. Kata Syekh, hadi alamatul khair annakum ta'athartum mimma yuqalu fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kebaikan yang ada pada diri antum. Antum terasa sakit, pedih
ketika Rasulullah SAW disakiti. Wa hadza yadullu 'alal iman. Ini menunjukkan akan adanya keimanan. Walhamdulillah. Wa 'alaikum an turabbu auladakum fil madaris wa fil buyut ala mahabbati Rasulullah SAW. Maka kewajiban kalian sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kalian di sekolah, di rumah untuk mencintai Rasulullah SAW, wattibaihi, mencintai dan mengikuti ajaran Ar-Rasul, bukan sekadar cinta seperti pengakuan sebagian kaum muslimin, cinta kepada Rasul namun berbuat bid'ah, namun membuat hal yang baru dalam urusan agama, menyimpang dari ajaran Rasul. Ini kata seorang penyair ta'sir Rasul, wa anta tudhirubau hada muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul namun engkau masih mengaku cinta Rasul. Engkau berbuat bid'ah, merayakan kebid'ahan namun mengaku cinta Rasul. Ini enggak connect. Ya. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau Anda jujur cintanya kepada Rasul, engkau akan mengikuti ajaran Rasul. Li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena kalau engkau cinta kepada Rasul, maka orang yang cinta akan mengikuti orang yang dia cintai, bukan menyimpang, bukan malah mengadakan hal-hal yang baru dari urusan agama yang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, wa antulaqinuhum sunnata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada mereka sunnah Rasul, wa tunsyi'uhum 'alaiha. Didik mereka di atas sunnah Rasul SAW. Wa antaruddu ala syubhatil a'da wa tutu abna'akum hujajan. Ya. Bantah syubhat musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasul, dan ajarkan anak-anak kalian hujjah ya, untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Wa hadza fit tarbiyah wa ta'lim, terutama di sekolah-sekolah, kurikulum sekolah ya, diajarkan akidah, kata beliau, wa manhajit tauhid wa aqaidit tauhid dan seterusnya. Kemudian kata beliau, ada pertanyaan lagi kepada beliau, ma nasihatukum wafaqakumullah liman ya'ishu fi Eropa wa yasma' man yasubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya, apa nasihat Anda wahai Syekh wafaqakumullah kepada orang-orang yang masih tinggal di Eropa yang dia mendengar bagaimana Nabi dicaci maki. Kata beliau, kaifa ya'ish fi Eropa idza kana yasma' man yasubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa orang muslim hidup di negeri Eropa sedangkan dia mendengar nabinya dicaci maki. Fa innahu la ya'ish baina dhuhurihim. Orang muslim sejati enggak mau tinggal bersama mereka. Falyantaqil ila baladin akhar. Hendaklah dia pindah ke negeri lain, laisa fihi masabatul Rasul SAW, yang tidak ada caci makian kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir perlu kita sampaikan di sini. As-sa'il yaqul hal yajuz ikhtiyar rasam al-kafir alladhi urifa biwad'i ar-rusum al-musi'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh menculik, membunuh orang kafir yang membuat karikatur, pelecehan, penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asy-Syaikh menjawab, hada laisa tariqatan salimah. Ini bukan jalan yang dibenarkan. Al-ikhtiyalat, penculikan atau pembunuhan. Wa hadhi tazidum syarran. Ini akan menjadikan keadaan lebih parah lagi, berbahaya, lebih berbahaya lagi terhadap kaum muslimin. Wa ghaidan 'alal muslimin, lakinnal ladzi yudahiruhum huwa raddu syubhatihim. Yang bisa kita lakukan membantah syubhat mereka. Wa bayani makhazi, menjelaskan tentang kebobrokan mereka. Wa amma nusra bil yadi wasilah hadhihi lil wali amril muslimin. Adapun membela Nabi terhadap penghina Nabi, ya, itu kalau dengan tangan dan senjata, hak itu tugasnya pemimpin kaum muslimin. Wabil jihad fi sabrillahi azza wa jalla. Tidak sembarang orang. Kalau ada oknum seperti yang telah terjadi membunuh orang kafir tersebut, ini wajib untuk apa? Diingkari. Ini perbuatan yang lebih memperparah keadaan. Jangan malah apa? Dibela. Na'udzubillah min dalik. Ya, atau memakai bahasa-bahasa yang licik dan licik. Na'udzubillah min dalik, atau yang mencela-mencela.
tetap itu dikatakan aksi terorisme karena itu akan membahayakan kaum muslimin di negeri-negeri tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini fatwa dari Syekh Shalih bin Fauzan. Sekali lagi ini cuplikan-cuplikan bisa antum sekali lagi lihat di kajian beliau di YouTube dengan judul Inna Kafainakal Mustahzi'in. Demikian pula transkripnya ada di web beliau dengan judul yang sama, Inna Kafainaka Al-Mustahzi'in. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita akan bacakan dari fatwa para ulama yang lain, ya, agar lebih mantul insyaallah ta'ala. Kita mau bacakan dari fatwa Markas Imam Al-Albani, ya. Dari Markas Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, setelah alhamdulillah dan seterusnya. Amma ba'du fa inna madza'a wa antashara min rusumat faransiyah udwaniyah musi'a li nabil Islam nabina Muhammad SAW munkarun syani'. Sesungguhnya apa yang tersebar dari gambar yang dilakukan oleh orang-orang kafir menghina Nabi Islam, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, ada suatu kemungkaran yang sangat keji. Wa fi'lun fadhi, perbuatan yang jahat. Huwa istihza' bidin Islam, ini adalah memperoleh agama Islam. Alladhi huwa dinul anbiya jami'an, yang merupakan agama semua para nabi. Wa istihza' bil anbiya jami'an, ini bentuk menghina para nabi semuanya. Faman sabba nabiyan kana saban li jamil anbiya wal mursalin. Barang siapa yang mencaci maki seorang nabi, maka dia telah mencaci semua para nabi dan para rasul. Wa qad qala rabbuna azza wa jalla, Allah telah berfirman, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami mencukupimu terhadap orang-orang yang memperolok dirimu. Wa qala subhana alaysallahu bikafin abadah, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Wa yakhawifunaka billadzina min duni, sedangkan mereka menakut-nakutimu dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Markas Albani, falan yadirran nabiyya sallallahu alaihi wasallam masabbatu sabina syai'an. Caci makian orang-orang itu tidak akan mungkin memadaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Wa qad syahida bi kamali khuluqi wa rahmati rabbul alamin. Sedangkan Allah telah mempersaksikan bagaimana kesempurnaan akhlak beliau. Beliau adalah rahmat, ya, sebagai semesta alam. Wa uqala bani adam min kulli umma wa dinin, dan ini juga dipersaksikan oleh orang-orang yang berakal sehat dari manusia, dari setiap penganut agama. Wa mahalu man yantaqisun nabi sallallahu illa kahali man yughati syamsa bi gharbal. Tidaklah keadaan orang-orang yang menghina Nabi SAW itu seperti orang yang ingin menutupi matahari dengan kelambu. Ya. Sekali lagi, itu keadaan mereka, atau sebagaimana kata penyair, kanatihin sakhratan yauman yuhinaha, seperti seekor kambing yang ingin menyeruduk batu yang besar untuk menghancurkannya. Falan yadirraha atau falam yadirraha, itu tidak akan mungkin bisa menghancurkan. Tanduknya kambing atau rusa nggak akan mungkin bisa menghancurkan batu yang besar tersebut atau karang yang besar. Wa adama qarnahu alwa'i, justru apa, tanduknya yang akan terputus. Itu orang-orang kafir yang menghina Rasul, perumpamannya seperti tersebut. Inna man tawalla ta'na fin Nabi sallam wa bughdahu wal abtar. Orang yang mencaci maki Nabi sallam, dialah yang terputus. Inna syani'aka wal abtar. Wa inna hadil isa'a lan tansaha al ajal muslima li Faransa. Caci makian, hinaan kepada Nabi sallam seperti ini tidak akan terlupakan oleh generasi muslim di Perancis. Wa satudhafu ila safahati udwanihim as-safir ala ummatil Islam, dan akan ditambahkan di halaman catatan permusuhan mereka terhadap umat Islam. Wa nabil Islam, terhadap nabi kaum muslimin, wa ahlil Islam. Wa takshifu katsiran mimma fi bawatil qulub wa dawakhilin nufus wa tabayyan man yaftaqiru ila mabadi'it ta'ayyush silmi. Ini semuanya menyingkap kebanyakan dari kebobrokan hati mereka, ya, dan jiwa mereka, dan ini menjelaskan bagaimana siapa yang lebih butuh untuk
hidup damai di antara manusia. Mereka propagandanya indah, perdamaian-perdamaian, padahal mereka yang memicu kericuhan. Ya. Fa inna man yastahinu bima syairi miliar muslim lam yumkin an yakuna musaliman. Karena yang menghina miliar kaum muslimin tidak mungkin bisa hidup dalam keadaan berdamai. Wa ma sabba qaum Rasulullah sallallahu wa alanu dzalika illa ibtalahumullah bi kharabid dunya wa bawaril hali wal ma'al. Dan tidaklah ada sekelompok orang menghina Rasul dan menampakkannya kecuali Allah akan memberikan azab, dihancurkan dunianya dan keadaannya dan akhiratnya. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu biyastahzi'un. Dan sungguh telah dicaci maki para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, dan layak bagi mereka mendapatkan sanksi atas mereka yang mereka perbuat dari memperolok tersebut. Kemudian kata Markas Albani, innal wajib alal ummatil islamiyal yaum kabir. Sesungguhnya kewajiban atas umat Islam itu sangat besar pada hari ini, pada saat ini. Wala budda an nudhir sidqa mahabbatin al nabi sallallahu alaihi wasallam bidzabbi an irdi. Ya, wajib untuk kita menampakkan cinta kita kepada Rasulullah SAW yang jujur untuk membela kehormatan beliau, wa nusrati sunnati, dan untuk kita menolong sunnah Rasulullah SAW. Bukan sekedar sekali lagi menolong zatnya Rasul, namun juga menolong membela sunnah Rasul, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tamasuk biha wa da'wati ilaiha. Berpegang teguh dengannya dan mendakwahkan manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Markas Albani, wa innana nadau al-jihad ar-rasmiyah wa syu'ub al-muslima fi kulli makan li muqata'atil badai al-faransiyah. Kita menyerukan pemerintahan kaum muslimin di seluruh negeri untuk memboikot produk-produk Perancis, lidhagt alil iktisad Faransi, untuk menekan ekonomi mereka. Reda'an di kulli mantusawwallahu nafsuhu at-ta'an fil Islam wa nabil Islam, untuk memberikan efek jerah kepada orang-orang yang akan menghina, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Ali bin Hasan menjelaskan lebih terperinci lagi siapa yang berhak untuk melaksanakan boikot produk-produk mereka. Ada makalah yang beliau tulis baru-barusan ini juga dengan judul Al-Muqata'atul Iqtisadiyah linusrati khairil al-bariyah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada poin atau 5 poin. Poin yang kelima, al-khamis, an yakuna halul muqata'atil iqtisadiyah hadhi mad'uman minal hukumat ar-rasmiyah. Harus boikot ekonomi ini, produk-produk mereka ini didukung oleh pemerintah resmi. Ya. Didukung oleh apa? Pemerintah kaum muslimin. Resmi dari pemerintah. Ya, bukan dari ormas atau bukan dari kelompok-kelompok atau bahkan dari person-person dai-dai, bukan. Ya. Wal andimatil hakimah bi ayati tariqatin min turuqid da'am wal mu'azarah daf'an di ayyi madharin min madhahir tanaqud bainal mauqifain asy-sya'bi war rasmi. Agar jangan sampai ada pertentangan antara kebijakan pemerintah dengan rakyatnya. Ya, harus apa? Mengembalikan kepada ulil amri, pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Kalau emang tidak diserukan, ya sudah. Ya. Ini sekali lagi hak mereka. Antum apa? Jangan buat pemerintahan sendiri. Na'udzubillah min dalik. Ya. Sebagaimana adanya al-hudud. Kalau pemimpin tidak melaksanakannya, apakah antum ambil alih? Hukum potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, muhsan, kisos bagi pembunuh. Apakah antum ambil alih? Na'udzubillah min dalik. Ini kata Syekh Ali bin Hasan hafizallahu ta'ala. Kemudian kita sampaikan lagi fatwa beliau yang lain. Ya, kita nggak apa-apa perpanjang sedikit. Ya, insya Allah ada maslahatnya karena memang banyak pertanyaan sekitar ini. Kata beliau, nahnu diddal irhabi jami ashkali wa darajati wa mawaqi'i wa fa'ilih. Kata Syekh Ali bin Hasan,
dalam makalah beliau yang lain, kami menentang, melawan terorisme dengan berbagai macam bentuknya, levelnya, kejadiannya, tempatnya, ataupun pelakunya. Baik muslim ataupun kafir. Terorisme harus dilawan, ditentang, siapapun pelakunya. Wala yajrimanakum syana'u qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap sekelompok orang membuatmu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adil lah. Ya, meskipun dia orang muslim, kalau memang keliru melakukan terorisme, wajib untuk apa? Diingkari, bukan malah dibela atau dilarang orang lain untuk mencelahnya, ya, mengingkarinya. Ya. Min qatlin au tarwi'in au ihana au idza. Baik terorisme itu berupa pembunuhan, au tarwi' itu membuat rasa takut, au ihana pelecehan, au idza kedzaliman, kejahatan, sawan akan dzalika bisila au bilyat au bil kalam. Baik terorisme itu dilakukan dengan senjata atau dengan tangan atau dengan ucapan. Wa min a'dhami hadzal irhab fi aqidatina al-islamiyatil jalila ma narahu wa nasma'uhu fi ba'di biladil gharb lil asaf min ba'di madahir izdira'in qabiha li dinil islami as-samah biwasfi bi awsafin dhalima muftarah fadlan al-istihza' bi rasmi al-khabith wal kalamil badi binabil Islam alladhi arsalallahu subhanahu wa ta'ala rahmatil alamin alaihi salatu wassalam. Dan di antara terorisme yang sangat jahat menurut pandangan akidah Islam yang terang benderang, yaitu apa yang kita lihat, yang kita dengar dari atau di negeri orang-orang kafir, yaitu dari adanya madahir, fenomena yang menuduh ya, Islam dengan tuduhan-tuduhan, sifat-sifat yang zalim, yang keji, ya, apalagi dengan menghina Nabi kita Muhammad SAW dengan gambar, karikatur, ataupun dengan ucapan yang kotor. Ya. Padahal beliau adalah Nabiullah yang diutus sebagai rahmatil alamin. Kullu dzalika minhum tahta unwan kadzib muftara. Ya. Meskipun itu dibungkus oleh mereka dengan kedustaan, yaitu hurriyatut ta'bir, dengan dalih untuk kebebasan berkomentar, berpendapat, wa hurriyatul mu'taqad, kebebasan berkeyakinan, wa hurriyatul la mu'taqad, atau kebebasan tidak beragama, kada za'mu. Fanaqul, kata Syekh Ali, kita katakan al-hurriyatu laysa tahqir rasul wal anbiya. Kebebasan berpendapat itu bukan menghina para rasul dan para anbiya. Al-hurriyatu la tahta abwabal istihza. Al-hurriyatu syai'un wa ghairu ta'an wal izdira. Bebas berpendapat beda dengan mencaci maki para anbiya wa rasul. Kemudian kata beliau, wa akhiran, yang terakhir, kama annana diddal irhab fa nahnu aidan diddal istifzaz al muaddi ila misli hadzal irhab. Ya. Kita menentang terorisme tadi yang dilakukan oleh orang kafir tadi terhadap agama kita, terhadap Nabi Islam, terhadap kaum muslimin. Namun kita juga menentang provokasi atau terorisme yang menyebabkan adanya terorisme dari orang-orang kafir tadi. Ini Syekh mengingkari kedua-duanya. Oknum muslim yang membuat aksi terorisme yang akan lebih membahayakan kaum muslimin di sana, yang akan membuat teror juga terhadap kaum muslimin. Dua-duanya tetap apa? Diingkari, dicela. Ya, perbuatan dan pelakunya. Bukan hanya mencela perbuatannya, pelakunya tidak dicela, tidak. Dua-duanya juga apa? Dicela. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kita mau baca. Ini yang terakhir insyaallah ta'ala. Ada ucapan beliau, ya, taktilul afrad linnas bihujja tathhiril ardi min qatlin nafsi bighairi haqqin alladhi ittafaqal anbiya alaihimussalam ala tahrimi wa nisbatu ila dinillah iftira'un alaih wa nisbatu ila ahdil anbiya jarimah. Membunuh manusia dengan dalih mensucikan bumi, termasuk membunuh jiwa tanpa hak yang telah disepakati oleh para nabi akan keharamannya. Menisbatkannya kepada agama Allah itu bentuk kedustaan atas nama Allah. Wa nisbatuhu, menisbatkan itu kepada salah satu anbiya, para nabi, bentuk kejahatan. Fal irhab la dinalah. Terorisme itu tidak sesuai dengan ajaran agama.
Fa'irhabiyun fi Faransa yaktul rajulan Nasraniyah. Teroris di Prancis membunuh orang Nasrani. Bitariqatin basyi'ah, dengan cara yang sadis. Harus diingkari. Oknumnya yang juga apa? Perbuatannya. Ini bentuk terorisme. Ya. Dan itu sangat membahayakan kaum muslimin. Tetap dicela meskipun oknumnya dari kaum muslimin. Wa irhabiyun fi New Zealand yaktul muslimin fil masjid. Sedangkan teroris di New Zealand itu membunuh kaum muslimin di masjid. Dua-duanya teroris. Wajib diingkari. Ya, meskipun tentunya tidak sama antara kafir dengan muslim di akhirat kelak. Ya, namun sekali lagi tetap dua-duanya harus diingkari meskipun yang melakukan atau oknum muslim, karena ini sangat membahayakan bagi kaum muslimin terutama yang ada di negeri sana. Wallahu taala a'lam. Itu sebagian fatwa para ulama yang bisa kita bacakan pada pertemuan malam hari ini, meskipun agak panjang, insya Allah bermanfaat biidznillah ta'ala. Ya, kita langsung sambung dengan soal jawab yang sudah masuk. Bagaimana sikap kita menyikapi kejadian ini, Ustaz? Apakah kita harus mendesak pemerintah untuk memboikot produk-produk mereka? Kalau Anda ada akses ke pemimpin kaum muslimin, presiden kaum muslimin negeri ini, itu berikan masukan. Ya, jangan keluar-keluar di medsos sehingga menimbulkan kegaduhan. Dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan. Nah, apalagi sampai mencaci maki dan seterusnya. Ada ucapan fa inna la ya'ti 'alaikum zaman illa ladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqarabakum. Ini kalau nggak salah dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini disebutkan oleh para ulama, maksudnya berkurangnya ilmu agama. Semakin lama ilmu agama itu semakin berkurang. Semakin banyak orang-orang yang tidak paham agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan banyaknya qurra'ukum, namun sedikit orang-orang yang paham agama Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang-orang yang jahil namun ngelama. Ya, seperti dalam kejadian ini ada istilahnya filter. Ya, kejadian ini menfilter mana orang yang jahil namun ngelama, asal fatwa, asal komentar, asal nge-share, asal nulis, asbun saja. Ya, bahkan ini kita juga sampaikan, sang oknum sempat membawakan kisah dalam sirah, yaitu sejarah Abdullah bin Jahsh yang membunuh orang kafir katanya di bulan Al-Haram, namun hal itu diingkari oleh Rasulullah SAW, namun Allah pun membelanya. Seolah-olah sekali lagi sang penulis ingin untuk mengatakan, diamlah kalian dari oknum yang membunuh orang Nasrani tadi. Sebagaimana tadi Abdullah bin Jahsh membunuh orang kafir di bulan Al-Haram. Celotehan ini, syubhat ini, kita tanyakan kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari lewat Ustaz kita Al-Walid Ustaz Abdurrahman At-Tamimi. Syekh Ali pun menjawab dengan singkat namun padat isinya, namun tegas. Kata beliau, la tuqasu hadhihi al-ayyam ba'dal wahyi bi ayamihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita terjemahkan kurang lebihnya, tidak bisa kasus-kasus, kejadian-kejadian hari-hari seperti ini setelah terputusnya wahyu tidak bisa dikiaskan dengan apa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hati-hati jangan asal comot ya sejarah untuk dijadikan sebagai hukum syar'i, padahal tidak mendapat bimbingan para ahli ulama. Intinya sekali lagi, awas jangan ngelama. Ya, jangan jadi orang yang bahlul namun ngelama. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Apakah fahmul mukhalafahnya dari yang membenci sunnah Rasulullah SAW dia terputus, yaitu melakukan amalan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW?
bedakan antara yang membenci syariat sunnah Rasul dengan yang dia melakukan kebid'ahan ataupun yang menyimpang dari ajaran Rasul SAW, yang menyelisih ajaran Rasul SAW. Ya, ada tingkatannya, levelnya. Yang membenci, memperolok, itu bisa keluar dari Islam. Sebagaimana kata para ulama ketika menulis pembatal-pembatal keislaman, disebutkan man istahza'a ma ja'a bi Rasul SAW faqad kafara. Ya, man abghadha syai'an mimma ja'a bi Rasul faqad kafara. Barang siapa yang benci, memperolok ajaran Rasul, maka dia kafir. Ini sekali lagi bedakan antara yang membenci, memperolok dengan yang menyelisih atau yang menyimpang dari ajaran Rasul SAW tanpa memperolok, tanpa membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi dai-dai yang asal mengambil fatwa hukuman mati terhadap pencela Rasulullah SAW tersebut, karena banyak yang masih mengikuti dai-dai asal mengambil fatwa hukuman mati tersebut. Ini sekali lagi kita katakan masalah mengingkari dengan tangan, ya, sampai tadi membunuh, ini adalah hak walil amr, bukan dai-dai tadi. Maka jauhi dai-dai yang penuh dengan syubhat. Ya, hati-hati mereka-mereka yang jauh dari bimbingan para ulama al-sunnah, atau jauhi orang-orang yang jahil atau bahlul namun ngelama. Bagaimana cara mengembalikan citra Islam yang damai gara-gara kelompok Harokah jadi buruk di mata dunia? Ya, dengan kita mengajarkan Islam ala Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafu as-saleh, dan kita bantah syubhat-syubhat harokiyin, syubhat orang-orang al-kuffar. Bagaimana sikap kita atas sebagian orang yang mengaku muslim namun selalu menyudutkan orang yang berupaya konsisten di atas syariat yang cinta sunnah Nabi? Apakah masih ada kebaikan pada mereka? Ya, tetap harus ada wa tawassaw bil haq wa tawassaw bi as-sabr, dan kita sampaikan bahayanya memperolok ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sina divonis oleh sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah, bahkan Imam Al-Ghazali sendiri menvonisnya keluar dari al-Islam karena dia pemeluk agama filsafat yang ekstrim, yang di situ ada bentuk pengingkaran terhadap hari kiamat. Jadi sekali lagi banyak para ulama ahli sunnah dan juga yang lainnya yang menvonis Ibnu Sina keluar dari al-Islam karena keyakinannya yang telah keluar dari akidah Islam, akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.